2 Medan versus SMA Negeri 5 Depok. Oke, inilah dia kedua tim sudah masuk di dalam lapangan dia. Sekedar informasi mungkin buat teman-teman semua. Untuk tim futsal dari SMA Negeri 2 Medan menggunakan jersey color ataupun kostum kebanggaan. Ya, berikut ini adalah para pemain yang mengisi skuad SMAN 5 Depok, pemirsa Metro TV. Masih menantikan juga bagaimanakah dan siapa sajakah para pemain yang akan mengisi skuad dari SMAN 2 Medan. Sekali lagi untuk tim yang bertanding tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kreativitas. Ini dia Coach Andri dan juga pemirsa Metro TV SMAN 2 Medan beserta seluruh pemainnya yang akan tampil. Starting lineup dari SMAN 5 Depok. Dan seperti biasa tentunya pemirsa Metro TV, FIFA Anthem tadi mengawali detik-detik para punggawa dari kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Untuk mengingatkan mereka juga untuk terus bermain dengan sportivitas tinggi. Ya, pastinya. SMAN 5 Depok dan SMAN 2 Medan, dari segi statistik, mana tim yang Anda prediksi akan meraih kemenangan di laga kali ini, Coach Andri? Sepertinya dari Depok. Dari Depok? Sepertinya Kita akan lihat. Saya pikir ada beberapa informasi bahwa tim dari Depok ini memang tim SMA Depok ini banyak mengikuti aktivitas atau event-event di luar kita. Kalau kita melihat dari sisi Medan pun sebenarnya mereka tidak akan pernah mau kalah. Ya kan, tetapi memang jam terbang nanti akan membuktikan bahwa mereka layak menang atau tidak. Sekali lagi para pemain yang mengikuti Pocari Sweat Futsal Championship 2015 ini memang merupakan anak-anak yang masih sangat muda. Betul. Masih panjang perjalanan mereka dan kita saksikan berikut ini. Berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dari pertandingan yang akan mereka jalani sesaat lagi. Ini adalah skuad dari SMAN 5 Depok yang menggunakan jersey berwarna biru putih. Sementara untuk SMAN 2 Medan ini dia putih hijau dengan ciri khas sedikit warna biru. Ciri khas Medan. Ya. Kalau kita lihat jersey dari SMAN 5 Depok ini sudah Pocari Sweat sekali. Betul biru sekali. putih. Semoga semangat yang ditunjukkan juga setara dengan semangat dari para pecinta Pocari Sweat yang saya yakin pasti tidak pernah kehabisan energi setiap harinya memilih minuman yang tepat tanpa bahan pengawet, tanpa kafein, tanpa soda, dan tanpa pewarna buatan. Masih saja terdengar keriuhan dari para supporter, khususnya kali ini dari supporter SMAN 5 Depok yang sudah hadir. Sudah mulai melakukan pemanasan juga skuad dari SMAN 5 Depok, tinggal menantikan SMAN 2 Medan yang saat ini masih mendengarkan arahan langsung pep talk dari sang pelatih. Ya, betul. Ini merupakan pertandingan terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini pemirsa Metro TV. Jadi saya berharap pertandingannya sih akan berlangsung dengan ketat, Coach Andri. Seperti beberapa pertandingan yang sudah kita saksikan tadi. Yang jelas kedua tim melakukan mempunyai karakteristik tim yang berbeda. Iya. Ala Medan, ala Depok. Betul. Ceritanya. Apa yang menjadi ciri khas dari kota Medan dan apa yang menjadi ciri khas dari tim Depok? Saya pikir kalau ciri khas atau karakteristik dari Medan ini bermain dengan agresivitas yang sangat tinggi. Kalau dari Depok nih mereka pastinya bermain dengan bagaimana mengalirkan bola itu lebih cepat dan bisa memanfaatkan ruang, menciptakan ruang dan lain sebagainya. Ini yang membedakan antara Medan dengan Depok, Cita. Ya, kali ini gantian skuad SMAN 2 Medan yang berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pertandingan mereka.
Mengharapkan sebuah kemenangan juga tentunya yang akan didukung dengan skill serta kemampuan mereka dalam bekerja sama sebagai satu kesatuan. SMAN 5 Depok berhadapan dengan SMAN 2 Medan yang akan menjadi pertandingan penutup hari ini. Tapi besok tentunya kami akan kembali hadir. Anda bisa menyaksikan streaming di alamat yang sama seperti hari ini, www.pokariswat.co.id/futsal. Dan inilah dia jalannya kickoff babak pertama yang mempertemukan Kota Depok dengan Medan. Seperti biasa mengawali laga dengan saling membaca pergerakan dan juga strategi dari kedua tim. SMAN 2 Medan menguasai bola. Masih mencoba untuk membuka ruang. Berhasil lolos. Berhasil lolos di sana, ada rekannya langsung saja dioper. Sektor kanan yang dimaksimalkan dan gol! Saya pikir ini sebuah proses yang bagus dari lini 1, lini 2 sampai lini keempat dan hasilnya gol. Saya pikir ini proses yang cukup baik. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan ruang, mereka bisa passing di antara lawan, Betul. menempatkan bola atau katakanlah placing yang baik saya pikir. 1 menit pertandingan berlangsung, sudah ada 1 gol yang sukses dilesakan oleh SMAN 2 Medan. Kali ini SMAN 5 Depok mencoba untuk melakukan serangan. SMAN 2 Medan masih menguasai, meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam tadi langsung dilakukan oleh SMAN 2 Medan. Umpan jauh ke depan, sayang sekali harus meninggalkan lapangan permainan. Kita melihat di 2 menit babak pertama Depok berani untuk pressure di daerah lawan Cita. Ya, Artinya mereka akan merusak ball possession-nya dari tim Medan. masih SMAN 5 Depok. Langsung ditangkap tadi oleh penjaga gawang dari SMAN 5 Depok. Harus mengejar ketertinggalan. SMAN 5 Depok. Masih belum terlihat strategi yang coba diterapkan Ya. dari SMAN 5 Depok atau Masih SMAN bermain 2 dengan Medan. individual sepertinya. Betul. Bisa dikatakan masih belum panas masing Ya. dari kedua tim. Bermain taktikal dengan taktikal individu dengan individual itu berbeda sekali. Cita. Ya. Ya, kita lihat pihak penyelenggara juga dengan sikap langsung melap lantai yang dirasa licin supaya lebih aman untuk para pemain dari kedua tim. Dengan ke dalam. SMAN 5 Depok kali ini. Masih SMAN 5 Depok. Dikembalikan kepada rekannya di sana. Ya, Sangat agresif kita lihat pemain-pemain dari Medan kita. betul. Bagaimana mereka mempertahankan kemenangan, keunggulan. Peluang emas tadi dimiliki oleh SMAN 5 Depok. Saya pikir ini sebuah keputusan tepat dari pelatih Depok. Ya.
bagaimana mereka tertinggal dan bagaimana mereka untuk tidak memberikan kenyamanan. Betul. Penguasaan bola untuk Medan. Lagi-lagi dicoba untuk membuka sektor pertahanan dari SMAN 2 Medan. SMAN 5 Depok tadi memiliki beberapa peluang yang diarahkan melalui satu pemain yang sama dan melalui satu sisi yang sama. Betul. Meninggalkan lapangan permainan, tendangan ke dalam. Sembilan menit waktu yang tersisa dan skor sementara masih 1-0 untuk keunggulan SMAN 2 Medan. Kembali dari sisi yang sama. Sama, betul sekali. Mulai terlihat monoton serangan dari SMAN 5 Depok padahal belum ada 15 menit selesai pertandingan babak pertama. Harus ada variasi serangan mungkin yang coba dilakukan. Sepertinya harus ada warna yang berbeda Betul. di tim Depok. Artinya harus ada pemain yang punya penetrasi. Ada dorongan tadi yang dilakukan salah satu pemain SMAN dilakukan oleh pemain untuk ngeblok. Betul. Kalau di basket mungkin disahkan. Kalau di futsal sekarang sudah tidak boleh, Cita. Basket masih sedikit mewajibkan adanya body charge, untuk itulah ada beberapa pemain yang memang memiliki peranan untuk merusak permainan dari tim lawan dengan melakukan dorongan-dorongan kuat. Masih mampu digagalkan tadi percobaan dari SMAN 5 Depok, SMAN 2 Medan kali ini. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam lagi untuk SMAN 2 Medan. Sejauh ini SMA Medan ini bermain dengan agresif. Mereka bisa unggul 1-0 saya pikir lewat agresivitas mereka, Cita. Namun saya merasa bahwa level agresivitas dari kedua tim maksud saya sedikit berbeda, di mana permainan agresif yang diterapkan oleh SMAN 2 Medan ini tidak diterima dengan baik oleh SMAN 5 Depok. Betul. Keduanya seolah bermain pada level semangat yang berbeda. Iya, betul sekali. Betul. SMAN 5 Depok harus lebih melakukan serangan yang variatif dan sepertinya ada sedikit gangguan yang dialami salah satu pemain dari SMAN 2 Medan. Apakah mengalami cedera dan akan diganti oleh rekannya? Ya, sepertinya ada pergantian pemain yang langsung dilakukan. Lagi-lagi kita melihat, Cita, ada beberapa tim yang saya pikir harus diwaspadai untuk masalah rotasi pemain. Betul. Dan pemanasan juga menjadi hal yang penting, mungkin karena mereka sudah datang sejak pagi dan sudah menyaksikan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang berlangsung. Mereka lupa untuk melakukan pemanasan atau setidaknya stretching sedikit, mempersiapkan diri. Peluang tadi dimiliki namun masih melenceng, masih belum akurat syuting yang dilancarkan. SMAN 2 Depok, SMAN 2 Medan maksud saya berduel dengan SMAN 5 Depok. Mampu dikatakan SMAN 2 Medan kali ini menguasai bola. Ya, keputusan diambil penjaga gawang dari SMAN 5 Depok, meninggalkan posnya langsung menyambut bola jauh keluar. Timeout diminta tim Medan, Cita. Ya. Ini saya pikir saatnya untuk merubah situasi untuk SMA Depok, Cita. Betul. Harus lebih teliti bagaimana harus mengantisipasi dengan bermain agresifnya SMA Medan. Betul. Saya pikir dengan pemain yang bisa melakukan wall pass,
bisa melakukan penetrasi atau sebuah hal yang dibilang creative play atau combination play. Ini yang mesti banyak dilakukan SMA Depok untuk merubah situasi permainan. Ya. Kita juga saksikan kembali berikut adalah replay dari sejumlah peluang yang dimiliki kedua tim. Beberapa di antaranya merupakan peluang dari SMA N5 Depok yang seperti sudah kami perbincangkan sebelumnya, mungkin membutuhkan sedikit motivasi lebih Ya, betul. untuk bisa memberi warna dalam permainan mereka. Dan time out sudah usai, para pemain mulai kembali memasuki lapangan permainan dan pertandingan akan segera dilanjutkan. Tentunya kami juga mengharapkan tidak ada lagi pemain yang harus mengalami cedera karena kurangnya pemanasan. Ya. Dan semoga pemain yang tadi mengalami cedera sudah bisa tampil kembali di kesempatan selanjutnya. Apabila memang mendapat kesempatan tersebut. Ya, betul. SMA N5 Depok mencoba membangun serangan dan dominasi. Masih bisa dipatahkan, dibuang saja dari bola. Siapa pemain yang akan menjadi sorotan dalam partai kali ini, Coach Andri? Apakah dari SMA N5 Depok atau SMA N2 Medan? Yang saya lihat dari Medan ini nomor 10 Rifki. Saya pikir pemain kunci dari Medan. Dia bisa mengatur serangan, ya, memberikan kontribusi lah saya pikir. Lemparan jauh ke depan, kesempatan kali ini peluang, namun sayang sekali ada sedikit pelanggaran di sana. Sepertinya pemain-pemain Depok mengalami frustrasi, Cita. Betul, tinggal 4 menit waktu yang Ya. tersisa di babak pertama dan tendangan bebas diberikan kepada tim yang saat ini sedang unggul, SMA N2 Medan. Skor sementara memang masih 1-0, namun apapun bisa terjadi seperti Betul pada sekali. pertandingan sebelumnya. Sudah dilakukan, diberikan kepada rekannya di sana. Iya, sayang sekali penjaga gawang sudah meninggalkan posnya, namun bola masih menyangkut di kaki dari salah satu pemain belakang SMA N5 Depok. Kembali peluang emas. Ada kesalahan Ya, pada saat melakukan corner. sudah kembali dilanjutkan pertandingan. SMA N5 Depok kali ini menguasai bola. Mencoba melakukan penetrasi ke dalam, masih ragu-ragu, dikembalikan lagi ke belakang. Mencoba masuk, berhasil menemukan celah. Iya. SMA N2 Medan juga seperti harus berhati-hati dalam melakukan clearance. Ya, Dari tadi beberapa kali mereka telat mencongkel bola sehingga akhirnya tersangkut pada kaki pemain lawan dan mengakibatkan adanya pelanggaran. Tendangan bebas kali ini untuk SMA N5 Depok. Sudah dilakukan, diberikan kepada temannya. Sayang sekali. Sebuah tipuan yang saya baik pikir tadi ini sebenarnya. yang saya katakan di teknik dasar untuk syuting Betul. mereka tidak abaikan. Mereka abaikan. Ya, belum sampai pada levelnya mungkin. Ya. Atau karena mereka merasa under pressure juga, Ya, grogi ya, mengingat pentingnya pertandingan ini, laga Betul. pembuka, itulah yang mempengaruhi pola permainan mereka. Sebuah penipuan yang bagus tadi sebenarnya sudah dilancarkan. Ya, betul. Memberikan operan dan tidak melakukan syuting langsung. SMA N5 Depok kembali mencoba untuk membangun serangan. Diberikan kepada sang penjaga gawang. Ya, ini yang dibilang back pass, Cita. Ya, Jadi sebelum menyentuh bola atau bola menyentuh lawan, nggak boleh dikembalikan lagi ke penjaga gawang. penjaga gawang. Betul. Ini hukumannya tendangan bebas tidak langsung. SMA N2 Medan kembali mendapat peluang untuk menambah pundi-pundi golnya dalam laga di babak pertama, di mana waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi. Sudah dilakukan dan sayang sekali. Apa yang terjadi? Apakah tadi membentur salah satu pemain dari SMA N8 Depok? Tidak. Bola melenceng begitu jauh. Karena perkenaan kaki dengan bola memang ada di bawah bola, makanya bolanya melambung tinggi. Seharusnya Sayang sekali. sama seperti ini.
seharusnya Ya. perkenaan kaki dengan bola itu pas persis di tengah-tengahnya. Itu yang membuat bola itu tidak akan Tidak pernah melambung naik. ke Ya, atas. betul. Tendangan ke dalam. SMA N2 Medan berikan kepada rekannya di sana. Masih berduel dengan salah satu pemain dari SMA N5 Depok. Masih di bawah kuasa. Iya, sayang sekali SMA N2 Medan gagal mempertahankan bola. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan tendangan ke dalam kali ini untuk SMA N5 Depok. Kurang dari 1 menit waktu yang tersisa di babak pertama. Baru 1 gol yang tercipta untuk SMA N2 Medan. Umpan langsung jauh ke depan. SMA N5 Depok mendapat peluang counter attack cepat. Masih melenceng, sayang sekali. Dan akhirnya 1-1 skor sementara yang mempertemukan SMA N5 Depok dengan SMA N2 Medan dalam waktu yang kurang dari 1 Ya, menit. betul. Tinggal 21 detik yang tersisa di pertandingan babak pertama ini. Dan itulah dia akhir dari pertandingan babak pertama yang mempertemukan SMA N5 Depok dengan SMA N2 Medan. 1-1 skor sementara di mana kedua kubu berhasil menceploskan gol di babak pertama ini. Masih menantikan apa yang akan terjadi di babak kedua dan apa yang akan dikoreksi oleh para pelatih dari kedua tim. Kita juga akan saksikan kembali berikut ini adalah replay dari sejumlah peluang yang dimiliki kedua kubu. Sekaligus bagaimana proses terjadinya gol untuk kedua tim. Sebuah kerjasama yang sangat baik saya pikir. Ya, Proses yang mungkin ini dilakukan oleh seorang pelatihnya. Proses latihan maka jadi situasi pertandingan sesungguhnya. Dari lini 1, lini 2, lini 3, ke lini keempat bahkan sampai menciptakan gol. dan kalau Anda bisa melihat apa yang ada saat ini di Gor Citra Arena Bandung, Anda bisa melihat bagaimana kekompakan dari masing-masing tim yang dengan cermat mendengarkan apa yang diarahkan oleh sang pelatih dari kedua tim. Masih ada 15 menit yang tersisa, masih ada kesempatan keduanya memiliki peluang untuk meraih kemenangan karena skor masih berimbang 1-1. Saya pikir ada beberapa hal yang mesti dilakukan perubahan oleh SMA Depok. Ya. Yang pertama shooting, yang kedua mungkin shooting itu bisa memanfaatkan second post. Ya. Karena tadi di babak pertama kita tidak melihat ada pemain yang berdiri di second post. Terus yang berikutnya banyak melakukan wall pass saya pikir. Karena kalau kita melihat dari sisi bertahannya pemain-pemain Medan, ada strong area yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Depok seharusnya. Dan sebaliknya, kalau memang Medan mau mempertahankan keunggulannya tadi, mereka harus ada pemain defense yang ada di strong area.
Saya penasaran sebagai seorang pelatih memasuki babak kedua di pertandingan yang saat ini dengan skor imbang pula 1-1 baik untuk SMAN 5 Depok ataupun SMAN 2 Medan. Biasanya kata-kata penyemangat apa yang Anda sampaikan kepada anak-anak asuh Anda, Coach Andri? Satu, yang pertama saya cuma sampaikan di babak pertama kalian belum bermain sesuai dengan kemampuan kalian. Yang berikutnya kalian bisa bermain 3 kali lipat. Lebih baik daripada di babak pertama. Yang berikutnya adalah kalau mau memenangkan pertandingan kita mesti kerja bareng. Kalian kerja di lapangan, saya seorang pelatih kerja otak di luar. Kerja otak ya, dengan memberikan strategi yang diharapkan bisa ampuh menghadapi tim lawan. Dan kita lihat dari SMAN 5 Depok sudah kembali berkumpul di lapangan pertandingan dan siap untuk mengambil posisi mereka. Namun sebelumnya kembali mereka akan saling menyemangati satu sama lain sambil menanti SMAN 2 Medan bersiap-siap kembali melanjutkan 15 menit yang tersisa di babak kedua. Skor sementara masih imbang 1-1 pemirsa Metro TV, SMAN 5 Depok kontra SMAN 2 Medan. Kita nantikan apakah SMA 2 Medan bisa bermain dengan karakteristik yang orang sana bilang rap-rap. Masih belum terlihat juga sebenarnya ketajaman dari SMAN 5 Depok. Betul. Meskipun sudah berhasil menyamakan kedudukan, namun masih belum terlalu terlihat potensi yang sesungguhnya. Masih menunggu peluit dibunyikan. Wasit bersiap-siap untuk memulai pertandingan babak kedua yang akan menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pertandingan mau dimulai, 15 menit tersisa. Apa yang akan terjadi di babak kedua? Kita akan saksikan bersama pemirsa Metro TV. Dipotong saja tadi oleh SMAN 5 Depok. Sepertinya tidak ada perubahan defense dari SMA Depok. Yang harus diperhatikan adalah pada saat ngepres di daerah lawan harus ada covering. Betul. Harus ada covernya. Dan sepertinya mereka mulai memainkan tempo yang lebih cepat dibandingkan pertandingan babak pertama. Kita saksikan betapa gesitnya para pemain dari kedua kesebelasan atau kedua tim maksud saya mengoper bola. Sebuah tendangan bebas diberikan kepada SMAN 2 Medan. Masih agak jauh dari gawang. Membuka dimaksimalkan dengan baik. Sudah ada rekan di sana. Nyaris saja. Sebuah eksekusi yang sulit tadi kita lihat. Kembali SMAN 2 Medan. Kesempatan emas sudah berhadapan langsung dengan sang penjaga gawang dan membentur tiang gawang. Ini kesalahan yang terjadi dilakukan oleh penjaga gawang SMA Depok. Kita sering melihat penjaga gawang dari SMA 5 Depok ini meninggalkan posnya, bahkan terlalu dini. Betul. Saat sebenarnya masih ada pemain dari, kita saksikan kembali. Betul. Sebenarnya masih ada pemain dari SMA 5 Depok yang seharusnya mampu menghalau. kalau masih ada pemain bertahan, nggak boleh naik. Mesti stay di daerah gawang sendiri. SMA 2 Medan mencoba menunjukkan aksi individunya, mempertahankan si kulit bundar. Sayang sekali bola keluar lapangan permainan. 12 menit waktu yang tersisa, masih ada banyak waktu menciptakan gol. Shooting langsung. Sayang sekali masih belum akurat. Kesempatan yang sia-sia saya pikir. Betul, jatuh dan bangun para pemain SMAN 5 Depok berada di depan gawang dari SMAN 2 Medan. Dan ke dalam sudah dilakukan, SMAN 5 Depok langsung berduel dengan SMAN 2 Medan. Peluang di depan gawang. Masih mampu diselamatkan. Beruntung tadi ada salah satu pemain SMAN 2 Medan yang langsung mengambil posisi di belakang sang menjaga gawang. Sekali. Saya pikir ada dua momentum yang dimanfaatkan.
pemain-pemain Depok. Yang saya katakan tadi adalah untuk memberikan ruangan kosong atau strong areanya supaya dikosongkan begitu bolanya masuk berbarengan. Nah, sudah 2 kali diciptakan oleh pemain Depok. Hanya saja tidak terjadi gol. Kembali kita saksikan SMA 5 Depok berdua dengan SMA 2 Medan berhasil diamankan bola keluar lapangan. Kita nantikan apakah ada perubahan setelah time out diminta oleh pelatih dari Medan, Sita. Tinggal 10 menit waktu yang tersisa di babak kedua kali ini. Sambil menunggu kita akan saksikan berikut adalah replay dari beberapa kesempatan emas yang dimiliki kedua tim. Sambil saya juga ingin kembali ingatkan pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada sambil menyaksikan siaran ini secara streaming di www.pokarisweb.co.id/futsal. Jangan lupa untuk terus melakukan voting atau mengirimkan dukungan secara online untuk memberikan semangat bagi tim kesayangan Anda, tapi jangan lupa gunakan hashtag #BeTheNextAthlete dan mention ke @PokariFutsalID serta @Metro_TV karena bisa jadi Anda beruntung memenangkan hadiah smartphone yang nanti akan kami umumkan di akhir periode online voting, yaitu pada tanggal 21 November atau hari Sabtu. Dan pertandingan kembali dilanjutkan, kita lihat SMAN 5 Depok menguasai bola. Ya, pelanggaran ada sepertinya. Pelanggaran cukup keras tadi dorongan Ya, yang diberikan memang. Shooting langsung ke arah gawang, masih belum bisa dimaksimalkan. SMAN 5 Depok mencoba menyelamatkan gawang mereka. SMAN 5 Depok lari ke sektor kiri, kembalikan ke tengah. SMAN 2 Medan berhasil memotong dengan baik dan sudah memasukkan bola di antara kaki-kaki dari pemain SMAN 5 Depok, namun masih sepertinya ya. Dilihat dari bertahannya tim Medan, mereka sudah mulai berani ngepres. Mungkin mereka mau memenangkan pertandingan dengan cara press di daerah lawan, Cita. Ya. Ada pelanggaran. SMAN 2 Medan tadi terlalu bersemangat Iya, betul. mencoba merebut bola. SMAN 5 Depok mendapat kesempatan. Dan bebas sudah dilakukan langsung ke depan gawang, dibuang saja oleh SMAN 2 Medan. Berduel di sana, bola keluar lapangan. SMAN 5 Depok kali ini bangun serangan, dibuang jauh ke belakang. Peluang terbuka dan sayang sekali sudah berhadapan langsung dengan Som Jawa gawang. Seperti yang saya bilang tadi di jeda babak pertama, harus banyak wall pass, Cire. Betul. Untuk menciptakan gol harus banyak wall pass. Setidaknya terjadi peluang. Betul. Sayang sekali tadi sudah Kelihatan berhadapan satu lawan pemain-pemain satu. Depok sudah bermain lebih nyaman di babak kedua ini. Tendangan ke dalam SMAN 5 Depok langsung dilakukan, diberikan kepada sang jaga gawang. Tinggal 7 menit waktu yang tersisa pemirsa Metro TV.
Kembali SMA N5 Depok. SMA N2 Medan mendapat peluang. Mampu digagalkan dengan baik. Cukup disiplin kita lihat para pemain SMA N5 Depok saat mencoba untuk menjaga gawang mereka dari kebobolan, dan peluang emas kembali dimiliki. Saya pikir memang kesempatan yang baik untuk pemain SMA Depok untuk melakukan penetrasi karena memang sekali lagi saya katakan strong areanya memang kosong sekali. Ya. Sudah mulai menemukan ritme permainan mereka SMA N5 Depok. 1-1 masih imbang antara SMA N5 Depok dengan SMA N2 Medan. Time out. Ini waktu yang tepat untuk SMA Depok memenangkan pertandingan. Saya pikir seperti itu. Artinya dengan time out seperti ini harus setidaknya pelatih memberikan sebuah motivasi. Sepertinya pelatih juga harus memberikan sebuah taktikal yang sedikit berbeda. Ya, karena memang tinggal 5 menit waktu yang tersisa. Ya. Now or never, do or die. Ini adalah kesempatan kedua tim untuk menciptakan gol. 2-1 saja sudah bisa meraih kemenangan untuk masing-masing SMA N5 Depok atau SMA N2 Medan. Mungkin kalau kita bandingkan dengan tim-tim lainnya, ini merupakan tim yang paling berimbang performanya. Betul sekali. Tapi masih jadi catatan penting adalah kalau Medan, SMA Medan bermain seperti di babak pertama, saya pikir bisa memenangkan pertandingan hari ini. Ya. Kita lihat sudah mulai kelelahan beberapa pemain dari SMA N2 Medan. Ini yang jadi masalah di SMA di Indonesia itu seperti itu kita. Permasalahannya adalah rotasi pemainnya, banyak pelatih-pelatih yang tidak berani untuk mengganti pemain. Oh. Sebetulnya untuk usia mereka harus banyak jam terbang, harus banyak jam bermain. Mungkin ingin menerapkan don't change the winning team. Namun sayang sekali ini malah bisa menjadi blunder bagi tim masing-masing. Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan sisa waktu 5 menit. SMA N5 Depok kembali mendapatkan peluang. Sayang sekali masih belum akurat. Melambung jauh bola. Lemparan langsung. Kembali SMA N5 Depok. Saya yakin dari segi statistik mungkin SMA N5 Depok sedikit lebih tinggi dibandingkan SMA N2 Medan di babak kedua ini. Masih bisa diselamatkan. Tendangan ke dalam untuk SMA N2 Medan. Kembali sebuah pelanggaran. Sebuah kejadian yang nggak boleh dilakukan sebetulnya. Sangat merugikan sekali. Cukup keras juga tadi kalau kita lihat sebenarnya. Di mana salah satu pemain dari SMA N5 saya pikir Depok. Bolanya out kita. Betul. Sangat-sangat disayangkan apabila harus ada cedera berat yang dialami oleh para pemain di laga pembuka. Ya. Kembali dilanjutkan pertandingan di babak kedua, sisa waktu 3 menit. Masih belum ada tanda-tanda akan terciptanya sebuah gol, masih terus mencoba untuk mengkotak-atik lini pertahanan dari SMA N2 Medan. SMA N5 Depok kembali menguasai bola. Oper ke tengah, mencoba dari sektor kiri. Sayang sekali bola terlepas dan keluar di lapangan. Lemparan langsung. Beberapa kali kita lihat pemain-pemain SMA dari Medan ini menggunakan pivot kita. Ya. Saya pikir ini yang harus diwaspadai oleh SMA Medan, SMA dari Depok. SMA N2 Medan kali ini mencoba untuk mengamankan gawang mereka dan melancarkan serangan, namun masih bisa dipatahkan.
Memasuki akhir babak kedua bisa dikatakan hampir 70% kedua tim bermain di dekat area kotak penalti dari tim SMA N2 Medan. Betul. Yang artinya SMA N5 Depok memang lebih memiliki banyak kesempatan memegang bola dan melancarkan serangan dibanding lawannya. Terlalu keras. Satu menit waktu yang tersisa di babak kedua ini. Semain 2 Medan. Sayang sekali. Iya, kembali sebuah pelanggaran. Hati-hati untuk Medan selalu membuat pelanggaran. Ya. Sudah dilakukan membentur salah satu pemain dari SMA 2 Medan. Dibiarkan keluar bola. Kurang dari 1 menit waktu yang tersisa, pemirsa Metro TV, apa yang akan terjadi? Semakin cepat tempo permainan dari para pemain kedua tim maksud saya. 30 detik, 29 detik, waktu terus berputar. Tendangan ke dalam, SMA 2 Medan. SMA 5 Depok, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. SMA 2 Medan kali ini mendapat peluang dan nyaris saja tipis melambung di atas gawang. Kita lihat Di 10 ekspresi detik dari para terakhir, pelatih. dua tim saling menyerang. Para pelatih dari kedua tim sudah meninggalkan kursi mereka, memberikan arahan langsung, terlihat sesekali berteriak, memberikan semangat. 7 detik waktu yang tersisa. SMA 2 Medan kali ini. Peluang dimiliki, masih bisa dipatahkan. SMA dan akhirnya Luar biasa. 2-1 Luar biasa. SMA 5 Depok, sebuah akhir yang dramatis Betul menurut sekali. saya. Saya pikir ini memang pantas dimenangkan oleh SMA 5 Depok. Ya, Dengan catatan mereka bermain cukup baik di babak kedua. betul. Merubah situasi. Mampu membaca peluang dengan baik, khususnya di menit-menit akhir pertandingan, menguasai bola, menguasai jalannya pertandingan, dan akhirnya 2-1 menjadi skor akhir. Sebuah hasil yang pantas memang kalau kita melihat performa dari kedua tim yang di awal laga sebenarnya cukup berimbang. Betul. Kemenangan dramatis untuk menutup rangkaian pertandingan yang kami siarkan untuk Anda hari ini dalam Pocari Sweat Futsal Championship 2015 Ya. yang Anda saksikan streaming melalui website www.pokarisweat.co.id/futsal. Waktu sudah habis tapi memang kick off harus tetap dilaksanakan Cita. Ya. Apa yang terjadi? Ada gangguan sepertinya terhadap salah satu pemain dari SMA 2 Medan. Keluhan di bawah pinggang. Ya. Saya pikir ini terjadinya kram. Ya, lagi-lagi pemanasan perlu Ya, dan betul sekali. memang menjadi sebuah kewajiban Dan bagi satu para hal pemain. mungkin dengan minum Pocari pengganti ion tubuh saya pikir juga Setuju. untuk menghindari terjadinya kram atau mengurangi setidaknya. Betul, apalagi dengan banyaknya keringat yang keluar saat Ya. bertanding, Pocari Sweat bisa mengganti ion tubuh yang hilang.
Iya. Kick off tetap harus dilaksanakan. Kita lihat ada sedikit perdebatan sepertinya. Ini juga sebuah edukasi yang baik sebetulnya, Cita. Terjadinya gol di menit-menit akhir atau katakanlah waktunya habis, ya, tetapi kick off harus tetap dilaksanakan. Sekali lagi, sportivitas tetap harus dijunjung tinggi dalam setiap kompetisi, setiap turnamen, khususnya untuk turnamen sekelas Pocari Sweat Futsal Championship 2015 ini, yang memang sudah menelurkan banyak talenta muda berbakat yang berguna tentunya untuk Indonesia, untuk tim nasional kita nanti di masa depan. Pelatih dari SMAN 2 Medan sepertinya agak sedikit keberatan untuk melanjutkan pertandingan. Para pemain SMAN 5 Depok masih menunggu bagaimana kelanjutan dari pertandingan kali ini. Skor adalah 2-1 untuk keunggulan SMAN 5 Depok. Sangat dramatis. Sangat dramatis. Benar-benar yang namanya 5 detik akhir terciptalah gol tersebut. Bukan 5 detik, Cita, tapi 0 detik. 0 detik. Biasanya memang di saat pertandingan sudah memasuki menit-menit akhir, konsentrasi mulai terpecah, kemudian terkadang ada friksi yang terjadi karena stamina sudah mulai menurun, konsentrasi sudah terkuras, apalagi di arena seperti ini yang juga tentunya disesaki oleh banyak orang dan mungkin suhu juga cukup panas. Itulah mengapa saya selalu bawa Pocari Sweat kemanapun saya pergi, supaya saya juga tidak terlalu kelelahan dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari dan bisa mengembalikan semangat yang sempat terkuras setelah menjalani aktivitas-aktivitas tersebut. Masih menunggu bagaimanakah kelanjutan dari laga. Akhirnya sudah dilakukan tadi. Dan inilah dia pemirsa Metro TV, akhir dari pertandingan yang mempertemukan SMAN 5 Depok dengan SMAN 2 Medan. Kemenangan 2-1 berhasil diraih oleh SMAN 5 Depok sekaligus menutup rangkaian pertandingan kita hari ini dalam Pocari Sweat Futsal Championship 2015 di hari